Penduduk yang mendiami pulau besar yang membentang antara Papua dan Papua Nugini secara geografis disebut negara New Guinea. Mereka punya leluhur yang sama dari ras Melanesia. Sayangnya, secara administratif mereka terpisah. Papua tergabung dalam wilayah NKRI setelah merdeka dari Belanda. Sementara Papua Nugini menjadi negara berdaulat setelah beroleh kemerdekaan dari Australia. Sebagai dua wilayah yang tengah berupaya bangkit dari ketertinggalan dari wilayah lain di sekitarnya. Kira-kira bagaimana kondisi dua teritori ini jika dilihat dari perspektif yang sama? Walau pada konferensi meja bundar KMB 1949, Belanda bersedia memberikan kedaulatannya kepada Indonesia. Namun yang ingin Nugini Belanda, nama Papua saat itu menjadi negara merdeka dan berada di bawah kendalinya. Pada 1962, Presiden Soekarno menempuh cara represif dengan membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua. Ia menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai komandan dari operasi militer tersebut. Belanda yang gentar kemudian bersedia berunding lewat perjanjian New York pada Agustus 1962 yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hasilnya, Nugini Belanda berada di bawah otoritas United Nations Temporary Executive Authority atau UNTI. Kedudukan Papua Barat semakin pasti setelah diadakan referendum Age of Free Choice atau PPRA tahun 1969. Hasil PPRA membuktikan rakyat Papua memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dari Irian Barat, provinsi ini berubah nama menjadi Irian Jaya sejak 1973 hingga 2000. Kemudian pada tahun 2001, di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, namanya berganti menjadi Provinsi Papua sebelum akhirnya dimekarkan menjadi sejumlah provinsi. Berdasarkan sejarah, negara ini telah diperintah oleh Jerman, Inggris, dan Australia. Sejak 1844, Jerman memerintah bagian utara dengan nama Nugini Jerman. Di tahun yang sama, Inggris menyusul menguasai bagian selatan yang dikenal dengan sebutan Nugini Inggris. Kemudian, pasca Perang Dunia I pada 1914, tiga bangsa-bangsa memberi wewenang kepada Australia untuk mengelola wilayah Nugini Jerman dan berganti nama menjadi wilayah Nugini. Kemudian pada 1920, pemerintah Inggris atas nama Persemakmuran Australia menerima mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengatur wilayah Nugini dan terus berkuasa sampai invasi Jepang pada bulan Desember 1941. Setelah Jepang takluk dari negara sekutu pada 1945, atas mandat PBB, wilayah Nugini berada di bawah otoritas Australia hingga Papua Nugini beroleh kemerdekaan pada 16 September 1975. Hingga tahun 2022, daerah Papua telah dipecah menjadi 6 provinsi, mulai dari Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, hingga Papua Barat Daya. Dengan 6 provinsi tersebut, Pulau Papua tercatat menjadi pulau terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 786.000 km persegi. Dan total penduduk mencapai 6 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2022. Saat penduduk Papua yang terdata masih sebanyak 4,31 juta jiwa, Dirjen Dukcapil Kemendagri melaporkan pada Juni 2021 sebanyak 2,99 juta jiwa atau 69,54% penduduk Papua beragama Kristen. Sementara penduduk Katolik berjumlah 676,71 ribu jiwa atau 15,71%, disusul Islam dengan pemeluk mencapai 627,78 ribu jiwa atau 14,57%. Sementara sisanya pemeluk agama lain, diantaranya sebanyak 3,14 ribu jiwa beragama Hindu, 2,08 ribu jiwa beragama Buddha, 80 orang beragama Konghucu, dan 2,86 ribu jiwa penduduk Papua yang menganut aliran kepercayaan. Papua Nugini memiliki luas wilayah 462.840 km persegi dan secara administratif terbagi dalam 22 provinsi. Hingga 2022, Papua Nugini memiliki perkiraan penduduk mencapai 9,5 juta jiwa dan menjadi negara terpadat di wilayah Oseania. Sensus tahun 2020 menunjukkan 99,5% penduduk negara yang beribu kota di Port Moresby itu adalah umat Kristen, dengan sebaran agama hingga 68%. Sementara penganut Katolik mencapai lebih dari 30%. Agama minoritas meliputi Bahai 15.000 orang, sedangkan umat Islam Syiah berjumlah kira-kira 1.000 hingga 2.000 orang.
Sedangkan Islam Sunni berjumlah kira-kira 800 hingga 1000. Penduduk beragama Islam biasanya mengungsi Islam dari Afrika dan Asia Tenggara. Ada juga kepercayaan tradisional seperti Korowai yang menganut animisme sebesar kurang dari 500 orang. Papua adalah mutiara hitam yang memiliki 3 sumber tambang utama. Ketiga harta karun itu adalah tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai sekitar 229.000 hektar. Tak heran sebanyak 52% cadangan biji emas Indonesia ada di Papua. Papua juga kaya akan tembaga. Pada 2021, tambang Gettysburg yang ada di Papua, Indonesia memproduksi 1,34 miliar pon tembaga. Terakhir, Bumi Cendrawasih ini juga kaya akan biji perak dengan sediaan sebanyak 1,76 juta ton biji dan cadangan hingga 1.875 juta ton biji untuk data 2021. Ada juga ladang gas alam dengan cadangan mencapai keuntungan lebih dari 500 miliar serta sediaan nikel berkapasitas 4 juta wet metric ton. Tak jauh beda dengan Papua, emas dan tembaga adalah sumber kekayaan alam Papua Nugini. Setiap tahunnya, tak kurang dari 180.000 ton tembaga dan 480.000 ons emas dihasilkan dari salah satu tambangnya, tambang Panguna. Papua Nugini kini juga mengeksplorasi nikel dengan agregat logam nikel mencapai 31.000 ton dan kobalt 3.000 ton. Perekonomian Papua berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga tahun 2021 mencapai 235,34 triliun rupiah. Sementara pendapatan warga Papua pada 2021 sangat beragam dan cukup timpang. Pendapatan tertinggi terdapat di Kabupaten Jayapura dengan penghasilan tahunan mencapai 100,63 juta rupiah. Sementara penghasilan terendah ada di Kabupaten Puncak Jaya dengan pendapatan hanya berkisar di angka 6 jutaan rupiah. Di bidang pertanian, Papua dikenal sebagai salah satu penghasil kopi Arabica dan kakao berstandar ekspor. Selain itu, ada juga padi, jagung, tebu pala, pisang, umbi-umbian, aneka sayur mayur yang melimpah namun belum tergarap baik untuk pangsa pasarnya. Pada bidang ekonomi, Papua Nugini memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 32,382 miliar dolar atau sekitar 450 triliun rupiah. Untuk paritas daya beli dengan pendapatan per kapitanya sebesar 3.764 dolar per orang untuk tahun 2019 atau 52 juta per orang. Sementara itu, komoditas pertanian yang penting bagi perekonomian Papua Nugini adalah kakao, kopi, kopra, gula, teh karet, buah-buahan, kentang, vanila, daging, dan sayur-sayuran. Secara keseluruhan, tingkat kriminalitas di Pulau Papua termasuk rendah. Berdasarkan catatan dari laman Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2021, dari 6 provinsi yang ada di Papua, Provinsi Papua Barat berada di urutan terendah provinsi dengan jumlah kasus kejahatan terendah pada tahun 2021. Sementara itu, laporan World Population Review atau WPR pada 2021 menempatkan Papua Nugini sebagai salah satu dari 10 negara di dunia dengan tingkat kriminalitas tinggi. Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri James Marape itu bahkan nangkring di peringkat kedua sebagai negara yang paling tidak aman dengan indeks kejahatan mencapai 80,04%. Papua Nugini hanya kalah dari Venezuela yang memiliki skor hingga 84,36%. Di Papua terdapat 64 universitas atau setara pendidikan tinggi. Meski cukup memadai, namun BPS pada 2021 mendata sekitar 21% penduduk Papua atau 1 dari 4 warga tidak bisa membaca dan menulis. Institusi pendidikan tinggi di Papua Nugini ternyata masih kalah dari Papua. Hanya ada kurun dari 30 kampus pendidikan tinggi di wilayah ini. Tingkat melek hurufnya juga hanya sekitar 57% atau yang buta huruf mencapai 42% lebih. Artinya hampir dari setengah penduduk Papua Nugini alami buta huruf. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan di wilayah paling timur Indonesia ini terus digenjot hingga tak sedikit dari proyek infrastruktur tersebut menjadi ikon tanah Papua. Mulai dari jembatan panjang Hamadi Holtekam,
hingga Bandara Sentani yang jadi bandara terbesar di Papua. Salah satu yang menjadi kebanggaan warga Papua adalah Stadion Lukas NMB. Betapa tidak, stadion berdaya tampung 40.000 penonton ini adalah stadion termegah kedua setelah Stadion Gelora Bung Karno. Saat ini gedung tinggi di Papua juga terus bermunculan. Gedung tertinggi sejauh ini adalah Gedung Hotel Atria yang memiliki 23 lantai dan berada di Jayapura. Pembangunan di Papua Nugini tak jauh beda dari Papua. Di sini ada bendera terbesar yakni Bandara Internasional Port Moresby. Masih dari Port Moresby, berdiri pula Stadion Kebanggaan Rakyat Papua Nugini yakni Sir Hobart Murai Stadium yang memiliki kapasitas penonton hingga 25.000 orang. Di Port Moresby juga terdapat gedung tertinggi se-Papua Nugini yakni Gedung Nobel Center yang juga memiliki 23 lantai. Meski terbilang sebagai salah satu wilayah terbelakang di tanah air, namun setelah dibandingkan dengan kondisi negara tetangganya Papua Nugini, dinamika pembangunan di Pulau Papua ternyata masih terbilang lebih baik. Terlebih saat ini pembangunan segala sektor terus digalakan.